Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua BPW PAI Lampung, Perkumpulan Advokaten Indonesia Provinsi Lampung, didampingi oleh Bapak Nova Arianto SH, Wakil Sekretaris BPW PAI Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan, baik sesi 1 maupun seksi 2. Ini menarik ini pemirsa. Di sesi ketiga kita akan bahas karena Ketua BP PAI Lampung Pak Haji Nuryadin SH ini banyak menangani kasus-kasus antara lain pertanahan ya Pak Nuryadin. Ini juga biar pemirsa Tegar TV mengetahui lah, mana tahu juga ada pemirsa mengenai kasus tanah bisa lapor ke BPW PAI Lampung. Gimana? Silakan. Kami dalam hal ini pernah menangani kasus tanah di bawah tahun 2021. Banyak ada di Bandar Dalam. Di Bandar Dalam. Bandar Dalam. Artinya Lampung Selatan. Oke. Kecamatan Sidomujo. Ada juga yang di Desa Ruku, Kecamatan Ketapang. Ada lagi yang di Natal. Jadi dari beberapa kasus contoh yang kami selesaikan, ada yang memang nanti kami mediasi tidak sampai ke pengadilan. Oh gitu ya. Artinya damai, bisa berdamai dan saling memaafkan dan Hmm. bisa menerima ikhlas. Iya. Artinya sampai selesai. Itu kalau misalnya ada kasus, kalau menurut pandangan Pak Ketua ini, kalau bisa tidak masuk jalur hukum, itu lebih baik lewat kekeluargaan atau bagaimana Pak? Jadi untuk meringankan beban, artinya Iya. itu untuk meringankan biaya dan bebannya, para pihak maupun penggugat maupun tergugat, solusinya ya memang harus mediasi. Dengan mediasi itu tidak harus mengedepankan ego. Jadi memang harus sadar karena kita kalau sudah masuk ranahnya ke pengadilan, biaya, waktu, keluarga, hasilnya itu pasti ada kalah menang. Artinya yang kalah akan dia ajukan banding sampai kasasi bahkan PK. Nah, yang menang pun sama akan menghadapi itu. Nah, jadi semuanya menghabiskan biaya dan waktu. Nah, lebih bagus sebelum sampai ke pengadilan. Lebih bagus kalau ada memang mediasi. Dengan mediasi, kalau bisa diselesaikan ya, dua pihak tidak ada yang dirugikan, saling bisa menerima dan ikhlas. Kenapa tidak? Nah, di undang-undang juga ada namanya restorasi justice. Oh iya. Jadi kayak biasanya restorasi justice itu kasusnya seperti gratifikasi atau dia 2.500.000 karena undang-undang terbaru yang 2.500.000 itu memang dari edaran Mahkamah Agung kalau bisa tidak disidangkan, diupayakan bisa berdamai. Karena kasusnya gratifikasi pemberian, ya kan, yang senilainya di 2.500.000 paling tinggi. Nah, kalau kasus itu disidangkan, biaya sidang itu saja lebih dari situ. Makanya itu ada edaran bagaimana menyikapi itu kepolisian termasuk kejaksaan. Kalau dia memang nilai kerugiannya cuma 2.500.000, solusinya berdamai. Nah, jadi tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sebelum ke Pak Nova ini Pak Ketua, ini kan terkait soal ya saya dengar juga soal kasus tanah 5 keturunan. Apa menurut Pak Ketua juga lebih bagus mediasi sebelum masuk jalur hukum atau bagaimana Pak Ketua? Dan jadi kalau menyikapi tanah marga 5 keturunan, saya sih cuma sebatas sarannya atau membaca di media. Kalaupun itu salahnya dari saya, ya. Nah, saya melihat itu ada 5 keturunan. Mereka memberikan PT itu biasanya PT itu kan HIM. Biasanya perusahaan itu sebelum dia terbitkan HGIM, dia sudah memenuhi persyaratan. Pertama, syarat administrasinya itu surat. Nah, suratnya harus dilengkapi antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, biasanya ada namanya transaksi, ada nominal jual beli. Tidak mungkin perusahaan itu menerbitkan, artinya itu yang tanpa prosedur. Prosedur PPN itu ada tanah, ada pemilik. Nah, akan terjadi transaksi, ada pembeli. Nah, pembeli akan
misalkan dia membeli, artinya dia akan punya bukti surat kwitansi pembayaran. Si pemilik akan menunjukkan surat yang pernah dibuat, apakah itu garapan, apakah itu gendong, atau SKT, ya kan, sehingga akan terjadi. Nah, proses ini tidak mungkin sebulan 2 bulan. Biasanya diumumkan juga kepada masyarakat. Nah, kalau ini akan diterbitkan sertifikat. Kalau menurut Pak Ketua, saya nggak membela perusahaan ya. Saya ini menceritakan kronologis. Artinya surat menyurat itu sampai terbitnya HGU, HGB, bahkan SHM. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tapi sekali lagi saya imbau kepada pemilih, artinya tokoh adat, tidak ada salah ya kalau dia membuat gugatan. Gugatan itu silakan, ada 2 gugatan itu. Kalau ke pengadilan ada PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau dia ke petun, dia minta pembatalan paspor, apa itu sertifikatnya. Nah, itu yang harus ditempuh. Nah, cuman menempuh artinya tuh gugatan itu makan waktu dan proses melelahkan. Siap-siap kecewa juga, karena namanya itu di pengadilan itu baik artinya tuh. Atau sebelum pengadilan masuk mediasi dulu atau bagaimana? Nah, tergantung tokoh yang mediasi. Karena ini kan jujur saja, kasus ini kasus sudah lama. Betul. Kasus sudah lama, baru muncul beberapa tahun ini. Kalau saya sih berharap ditempuh dengan mediasi para pihak dengan mediasi. Memang harapan tidak sesuai, ya kan? Tapi bisa selesai. Tinggal tokoh mana yang bisa memediasi antara perusahaan dengan tokoh adat, tanah adat ini. Mantap nih Pak Ketua PAI Lampung. Kalau Pak Noval sendiri, kira-kira kasus-kasus apa ini Pak? Kebetulan saya lagi menangani kasus tindak pidana korupsi Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tahun 2017-2018. Menariknya di sini adalah tindak pidana korupsi dilakukan oleh seorang diri. Seharusnya tindak pidana korupsi itu. Sekarang lagi berlangsung nih ya? Sudah PK-nya sudah. Sudah berjalan PK-nya. Artinya di sini yang menjadi korban adalah kepala dinas kesehatannya sendiri, gitu kan. Sedangkan di situ ada bendahara, ada kadit perbennya, ada pengelola dana BOK, bantuan orang kesehatan. Prinsipal saya, klien saya dituduh mengambil anggaran 100%. Padahal dana yang turun dari pusat itu hanya 80%, gitu. Alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan novum sehingga saya bisa mengusulkan PK. Sekarang prosesnya sedang dalam pemantapan hakim di pengadilan negeri yang nanti insya Allah minggu depan sudah selesai dan akan dibawa ke Mahkamah Agung. Pak Ketua, ini karena di kantor baru dan sebelumnya ada di Gotong Royong, mungkin juga masyarakat Provinsi Lampung ya belum tahu juga keberadaan kantor baru BPW PAI Lampung ini. Apalagi mereka ingin mengadukan kalau misalnya ada kasus-kasus hukum dan sebagainya. Ini gimana teknisnya? Apa mereka kesini atau hubungi siapa dan bagaimana Pak Ketua? Kasih jawab ya. Jadi dulu kita memang ada di Gotong Royong. Sekarang sudah di rumah PAI di Lampung, Jalan Soekarno-Hatta, Ruko Bukit Kencang 3 nomor 8 Bandar Lampung. Jadi siapapun yang akan mencari katakanlah mencari keadilan, kami selalu siap. Artinya itu untuk diskusi sampai artinya maksud dan tujuannya bisa dipenuhi. Kalau di sekretariat sini juga mungkin banyak juga advokat yang diskusi. Jadi sehingga kalau ada masyarakat yang datang ke sini ada selalu di pelayanannya. Bagaimana Pak? Kami selalu melayani siapapun yang datang, baik itu tamu atau itu minta diskusi, sampai tamu-tamu OA yang lain, artinya itu mau silaturahmi. Kalau kasus-kasus yang ditangani itu baik perdata, pidana atau bagaimana Pak? Atau pertanahan atau semua? Sebenarnya banyak yang sudah masuk, cuman kami mau inventarisir dulu karena bahan-bahannya belum lengkap. Sudah ada 2-3 orang termasuk
kasus tanah di Waikama 36.000 hektar yang sudah artinya sudah komunikasi, tapi kami lagi menginventarisir bukti-bukti yang ada. Pak Ketua, supaya misal pemirsa Tegar TV kalau ada kasus pengaduan tanah, kasus-kasus hukum lain, itu bisa hubungi Pak Ketua di nomor HP atau bagaimana? Jadi kami di sini menyampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, bisa hubungi saya Haji Nuri Yusuf Lampung, nomor handphone 0811 720 733 kali. Pak Haji Nuryadin SH kasih dan pendampingan 0811 0811 720 733 kali. 333. Ya. Ya. Terima kasih. Kalau Pak Noval mungkin barangkali pemirsa Tegar TV ingin menghubungi Pak. Oh iya, silakan saya di nomor handphone 0852 7978 0910. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Ini nggak terasa waktu juga nih. Sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.